Shalom saudara-saudara, bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar kita semua? Saya percaya setiap dari kita ada dalam anugerah Tuhan, dalam perlindungan yang sempurna dalam kehidupan kita. Bulan ini kita belajar satu topik yang luar biasa, yaitu tentang kerendahan hati. Saya percaya kerendahan hati adalah kunci untuk kita bisa mendapatkan begitu banyak hal di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, secara khusus minggu ini, kita akan dilayani oleh seorang teman saya, yaitu dari CKI Muda Indonesia, menjadi utuh dan asli oleh Pastor Raditya Oloan, ada di tengah-tengah kita. Beliau akan menyampaikan prinsip-prinsip dan tips-tips praktis mengenai konflik. Sesuatu yang kita alami baik di dalam pernikahan kita, di dalam keluarga maupun di dalam komunitas kita. Saya percaya kita akan sangat diberkati. Oleh karena itu, mari persiapkan catatan kita. Lebih terpenting lagi, siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan itu boleh mengubahkan kehidupan kita. Mari sama-sama nikmati ibadah online pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan, dengan penuh ucapan syukur Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup karena kasih-Mu Tuhan. Syukur Bapa, syukur Bapa, syukur Bapa. Berkaryalah Roh Kudus dalam hidup kami. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, yes, Lord.
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sama-sama kita katakan dengan iman. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yes, Lord. Jadikanku hamba yang berkenan kepadamu. Ku mau setia Tuhan, ku mau ikut kehendak-Mu, ku mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Ku mau setia, ku mau mengikut Engkau, mengiring Engkau, kekuatan hidupku. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu, kami mau menyenangkan-Mu. Hanya untuk-Mu Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu Yesus. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Yes, Lord. Menyenangkan-Mu,
kita naikkan pujian ini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Shalom Pastor Iman, shalom keluarga besar JKI Mawar Sharon yang saya cintai dan saya kasihi. Terima kasih buat kesempatan saya bisa berbagi firman Tuhan hari ini. Dan saya percaya hari-hari ini bukan hari yang mudah. Kita lagi mengalami masa-masa pandemik di mana tekanan itu bisa terjadi, pressure atau tension. Nah, pada akhirnya sebagai jemaat Tuhan atau sebagai keluarga, sebagai sahabat, sebagai kerabat, sering sekali konflik terjadi. Ya, karena kita semua sedang mengalami proses yang tidak mudah. Nah, hari ini makanya saya ingin berbagi tentang bagaimana kita bisa menghadapi konflik. It's about conflict and relationship. Sebelum kita bisa menghadapi konflik, kita harus memahami dulu apa itu konflik. Jangan-jangan kita adalah orang-orang yang menghindari konflik. Padahal konflik is very necessary. Ya, besi menajamkan besi. Nah, kita mengatakan ketika sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan dalam kesukaran dia justru berubah menjadi saudara. From a friend to a family. Dari teman, sahabat menjadi saudara. Kenapa? Karena adanya konflik. Kita mulai memahami satu sama lain. Konflik adalah pertanda bahwa kita sedang menjadi satu. Kalau kita menjadi sama, ya nggak mungkin ada konflik. Tapi masalahnya dalam pernikahan, dalam hubungan, apalagi dalam tubuh Kristus sebagai gereja, kita nggak dipanggil menjadi sama. Kita dipanggil menjadi satu. Ya, terlebih sebagai keluarga, suami istri, kita tidak dipanggil menjadi sama. Kita dipanggil menjadi satu. Yang kedua, konflik itu akan menguatkan, tapi bisa juga melemahkan. Makanya hari ini saya berdoa supaya kita bisa memiliki prinsip yang benar ketika kita mengalami konflik, ataupun sebelum mengalami konflik. Karena jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sebenarnya selalu menghindari konflik dan tidak bisa memahami satu sama lain. Sedangkan kalau ada konflik, besi menajamkan besi, ya, bukan menusuk loh ya, tapi menajamkan. Maka kita akan menjadi lebih erat, kita lebih memahami satu sama lain. Karena seringkali konflik mengeluarkan sesuatu di dalam kita, bukan hanya yang baik, tapi juga yang nggak baik. Nah, kita dikelilingi oleh orang-orang berdosa yang butuh penebusan. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang sedang berobat jalan. Otomatis, kalau semakin dekat, yang nggak baik juga keluar. Dan kita bisa nggak menghandle dengan prinsip-prinsip yang benar, dengan hati yang benar, dengan kedewasaan, menghadapi setiap konflik menjadi sebuah kekuatan. Ya, turning conflict into oneness. Ya, mengubah konflik menjadi sebuah kesatuan. Untuk itu, setiap kali kita menghadapi konflik, selalu ada sesuatu yang harus dibetulin. Ya, saya memiliki konflik sekecil apapun sama istri saya, itu berarti menandakan, wah, ada sesuatu yang saya harus benahi. Entah intonasi saya, entah hati saya, entah cara saya berpikir, entah perilaku saya, perkataan saya, dan sebagainya. So, in every conflict, there's something needs to be fixed. Setiap kali kita menghadapi konflik, pasti ada hal yang harus dibenerin. Ya, dan jangan pernah mencoba untuk fix others. Don't ever try to fix others. Jangan mencoba untuk benerin sesamamu, tetapi benerin dirimu. Nah, ada 5 hal yang di sini yang kita harus perbaiki atau fix.
Yang pertama, fix your position. Perbaiki posisimu. Ya, miliki posisi yang benar ketika kita lagi konflik. Kita harus memposisikan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Yesus, dia dalam 2 Korintus 5 ayat 19, dia mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. So Yesus memposisikan dirinya sebagai pembawa damai, a son of God. Kita mengatakan mereka yang membawa damai disebut anak-anak Allah. Nah, kita posisikan dulu kita punya hidup. Ketika kita lagi konflik, apakah kita memposisikan sebagai yang benar atau yang salah, atau sebagai pembawa damai? Karena kalau kita memposisikan sebagai yang benar, maka kita nggak mau cari kebenaran, kita cari kesalahan. Tapi kalau kita menjadi posisi yang salah, kita malah juga tidak berusaha untuk mencoba untuk memahami saling dekat. Memang kalau kita yang salah, ya kita harus minta maaf. Tapi lebih penting, kamu salah, tapi posisiin dirimu sebagai pembawa damai. Ya, bukan berarti kita harus mencari pembelaan, udah tahu salah gitu ya, tapi cari pembelaan. Tapi bagaimana kita memposisikan diri sebagai pembawa damai? Nggak juga kita menjadi orang yang udah tahu salah, tapi sebenarnya ada yang memulai bahwa pribadi lawanmu atau lawan mainmu sebenarnya memicu. Nah, kalau kita memposisikan diri sebagai pembawa damai, kita akan mengkomunikasikan dengan baik. Ya, sorry ya gue salah, tapi memang nggak bisa dipungkiri sih, gue tadi terpicu dengan emosi lo. Kita nggak menyalahkan orang lain, kita nggak menyalahkan diri kita cukup memposisikan diri sebagai pembawa damai. It's not about right or wrong. Ya, it's about restoration. Makanya harus jadi pembawa damai. Kadang-kadang untuk mengerjakan perdamaian, ya kita harus banyak ngomong. Kita nggak terintimidasi, kita juga tidak mengintimidasi. Ya, kita bukan berantem, fight, kita bukan flight, kabur, atau freeze, diem. Ya, aku salah. Tapi kamu tidak mengungkapkan apa sebenarnya ketidaksetujuanmu sampai membuat kamu berbuat seperti itu. Makanya perlu kita membawa diri kita dengan posisi yang benar. Fix your position. Bukan sebagai penuduh, bukan sebagai hakim, ya, bukan juga sebagai korban, bukan, tapi pembawa damai, sama seperti Yesus. Yang kedua, fix your heart. Ya, kita harus memiliki hati yang benar. Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Seringkali ketika saya lagi konflik sama istri saya tahu saya benar padahal. Tapi dengan hati yang salah, jadinya mengucapkan kata-kata yang salah. Nah, ketika saya lagi marah, saya tahu saya benar karena sesuatu yang benar, tapi pas saya mengucapkan, tidak dengan pengucapan yang benar, tidak dengan intonasi yang benar, mungkin dengan amarah-amarah yang tersembunyi, yang sudah terekam bertahun-tahun lalu. Nah, tugas saya cek, waduh, ada yang salah dengan komunikasi saya ya. Ada yang salah dengan cara saya bicara. Dari manakah itu datangnya? Dari hati. Itu kenapa bukan hanya posisi yang benar, tapi juga hati harus benar. Kita harus pulihin kita punya hati. Karena kalau lagi konflik, bukan tugas mereka pulihin hati saudara, tapi tugas saudara pulihin hati saudara. Karena tugas untuk menjaga hati saudara adalah tugas saudara, bukan tugas orang lain. Itu kenapa kita mengatakan di Amsal 4 ayat 23 dalam Complete Jewish Bible, dia bilang, above everything else, guard your heart, for it is the source of life consequences. Jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ muncul ya konsekuensi kehidupan. Nah, sering sekali karena kita nggak jaga hati, ketika lagi konflik, kita terlanjur pahit sama pembicaraannya, kita terlanjur kecewa sama materinya, dan akhirnya masalah baru muncul, bukan masalahnya, tapi perkataannya. Tapi malah emosinya jadikan masalah. Makanya kalau lagi konflik, kita izinkan orang untuk jadi diri mereka. Izinkan orang lain untuk mengeluarkan yang gak baik juga. Supaya kita bisa understand one another. Makanya perlu jaga hati. Oke, dia ngomong kasar. Oke, dia menghina. Oke, dia abuse. Oke, aku tahu dia lagi marah. Tuhan jaga hati aku. Biar hatiku tetap murni. Dia gak tahu apa yang dia perbuat. Oke, selesai. Oke, baru. Oke, sorry, gue gak bisa ngomong karena hati gue lagi panas. Kita break dulu ya.
Nah, itu namanya jaga hati. Makanya penting banget saudara harus jaga hati saudara, karena hati saudara adalah sumber dari segala konsekuensi, termasuk konsekuensi perpecahan atau konsekuensi sebaliknya, yaitu perdamaian. Makanya jaga hati saudara. Sebelum saudara ngomong, jaga hati saudara. Saya senang satu orang mengatakan, kalau lagi marah, lagi kesel, jangan ngomong atau mikir. Dua-duanya berbahaya. Makanya tenangin hati saudara. Kalau memang belum bisa melihat seseorang itu baik, kalau belum bisa melihat seseorang dengan mata yang penuh hormat, jangan bicara dulu. Tinggalkan dulu. Tugas saudara harus jaga hati saudara. Dan posisi orang tersebut di hati saudara harus benar dulu. Jangan memposisikan orang lain menjadi korban, menjadi penjahat, menjadi orang yang gak tahu diri, menjadi musuh. Jangan. Itu maksudnya jaga hati. Karena hati kita gak boleh ada kebencian sedikit pun. Kalau memang dia menyakiti saudara, bukan tugas dia memulihkan hati saudara. Dia mau minta maaf, dia mau nggak minta maaf, dia mau terus kayak begitu. Tugas saudara, jaga hati saudara. Makanya seringkali saya juga menghimbau untuk menjaga jarak sama orang-orang yang memang toksik. Ya, sama orang-orang yang memang nggak mau diajar, sama orang-orang yang memang tidak mau dengar-dengaran. Jaga jarak supaya apa? Supaya kita bisa menjaga hati kita untuk bisa mengasihi dia, tapi dengan jarak. Nah, kita berharap konflik bisa diselesaikan oleh orang-orang yang dewasa. Ya, tetapi seringkali kadang-kadang memang kita harus berpisah. Ya, kalau memang orang tersebut tidak bisa menjaga perdamaian. Tetapi hati perlu dijaga. Jadi ketika nanti di luaran ada orang menjelekkan dia, kamu harus membela walaupun dia menyakitimu. Guys, udah deh, jangan ngomongin dia. Kita nggak tahu, siapa tahu Tuhan jamah dia dan dia udah berubah. Dan lagi pula mungkin ini bukan tentang dia, tapi ini tentang kita yang nggak bisa menerima kelemahan dia. Jadi dengan hati yang benar, Alkitab bilang kan mengeluarkan barang yang baik dan perbendaharaan hati yang baik. Bahkan Alkitab bilang dari hati muncul pikiran-pikiran yang jahat. Kita percaya kalau memang Kristus punya hati jahat, dia nggak mungkin turun ke dunia. Tapi karena He is the God of love, dia melihat semua orang berdosa dari kacamata hatinya yang adalah kasih. Sehingga dia mampu memandang orang-orang yang nyebelin, yang jahat, nggak tahu diuntung, termasuk orang-orang Farisi, tetap indah di matanya. Walaupun Yesus berikan didikan yang keras, dia berikan hajaran, dia berikan kecaman, ya bahkan dia kutuk satu kota, ya. Tetapi tentu hatinya Yesus ingin semua orang diselamatkan. Inilah kehendak Bapa supaya semua orang diselamatkan dan gak ada yang binasa. Itulah hati yang penuh kasih. Ya, jadi setelah kita memposisikan diri kita dengan benar, saya bukan korban, saya juga bukan orang yang paling benar. Posisikan dirimu dengan benar sebagai pembawa damai. Yang kedua, posisikan hatimu dengan benar. Fix your heart, betulin dulu. Kalau hati belum benar, fix. Lalu yang ketiga, goal yang benar. Fix your goal. Apa fungsi kamu untuk berkonflik? Apakah untuk menyatakan siapa benar siapa salah? That's a wrong goal. Apakah tujuan kamu untuk berbicara adalah untuk memastikan bahwa dia nggak mengulangi lagi? It's a good one, tetapi bukan itu yang paling benar. Bukan itu yang paling tepat. Tapi goal yang benar adalah untuk mengasihi, untuk memahami, dan membangun. Ya, untuk mengasihi, termasuk teguran ada di situ. Tapi bukan hanya itu. Goalnya bukan menegur, goalnya mengasihi. Karena kalau saudara menegur bukan karena mengasihi, maka teguran akan berasa seperti penghukuman. Ya, saya sering mengatakan bahwa sebelum ada koreksi harus ada koneksi. Jadi teguran nggak akan membawa apa-apa kalau tidak ada kasih di dalamnya. Ya, makanya penting kita mengasihi, memahami, dan membangun. Goalnya itu. Kadang-kadang kita harus konflik, kita harus membuat diskusi yang sulit, kita kadang-kadang harus berjaga jarak dulu. Mulai lagi, kita harus ngomong, kita harus bilang, sorry ya bro, gue gak enak banget ngomong kayak gini, tapi gue harus ngomong. Gue kemarin gak setuju dengan apa yang lo buat. Tapi udah posisi benar, hati benar, dan goalnya benar untuk mengasihi. Ya, untuk memahami. Oke. Mungkin yang lo bikin tuh gue bikin, gue gak suka banget. Yang kamu buat tuh menyakiti aku. Tapi aku mau memahami. Kenapa itu terjadi sih? Nah, jadi semuanya pun bukan untuk menuntut, bukan untuk mengendalikan atau meruntuhkan. Karena kalau saudara punya goal untuk menuntut, mengendalikan, meruntuhkan, ya udah, saudara pasti akan lakukan segala sesuatu untuk mencapai itu. Untuk merendahkan, untuk memastikan dia salah, untuk memastikan dia terintimidasi, untuk memastikan dia memiliki perasaan-perasaan yang gak enak.
Ya, seringkali kita berusaha untuk ketus, berusaha untuk nyindir, untuk dia sadar. No. Mengasihi, membangun, memahami. That's the best goal untuk kita bisa menghadapi konflik dengan benar. Ya, Alkitab mengatakan di 1 Korintus 8 ayat 1, tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Ini lagi ngomongin di jemaat Korintus tentang penyembahan berhala. Paulus tahulah di mana penyembah berhala adalah sedang menyembah Allah yang salah. Dan kita semua punya pengetahuan kayak begini. Tapi masalahnya, kalau kita hidup dengan pengetahuan, maka kita akan mengatakan ini benar, ini salah, kamu gak kudus, aku kudus. Dan jadinya kita sombong. Kita menaruh diri kita di atas dan yang lain di bawah. Tapi tidak dengan goal yang benar. Kalau goal mengasihi, goal memahami dan membangun, apapun yang mereka buat, kita berusaha untuk mengasihi dengan apa? Membangun. Makanya pengetahuan membuat orang jadi sombong, tetapi kasih membangun. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani. Nah, kalau saudara menyadari saudara lebih rohani, harusnya saudara bisa merendahkan hati dan menuntun, bukan menuntut. Ya, dia bilang, saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin, menuntun, bukan menuntut. Memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Karena seringkali kita yang merasa benar malah jatuh dalam pencobaan. Pencobaan apa? Menghakimi dan merasa kita paling benar. Padahal kita sama dia, sama-sama orang berdosa. Hanya beda saja dosanya. Kita semua adalah orang-orang yang memerlukan keselamatan, memerlukan sang penyelamat, memerlukan penebusan. Jadi kita semua masih berobat jalan. Amin, saudara. Roma 14 ayat 1 NLT, dia bilang gini, accept other believer who are weak in faith and don't argue with them about what they think is right or wrong. Terimalah orang percaya lainnya yang masih lemah imannya. Mungkin mereka masih berpikir rokok nggak apa-apa. Mungkin mereka masih berpikir nggak perlu untuk dimuridkan. Mungkin mereka masih berpikir nggak apa-apa gosip. Terima mereka. Ya, jangan argue. Ya, tentang apa yang benar, apa yang salah. Tapi apa kalau kita mundur tadi? Ya, dengan roh lemah lembut. Menuntun. Nah, kalau kita menuntun, otomatis kita bukan sekedar jalan di depan, tapi kita jalan di sebelahnya. Oke, kita di jalur yang sama ya. Kita sama, saya peduli, saya kawan, saya bukan lawan, saya sahabat, saya bukan musuh. Yuk, let's walk together. Tuntun dia dengan lemah lembut. Dengan begini, dengan goal yang benar, saya percaya orang akan merasakan. Dan walaupun harus ada konflik terkadang, seringkali memang harus ada konflik. Tapi konflik itu akan membuat kita semakin tajam dan semakin bersatu, semakin mengasihi, semakin memahami. Lalu yang keempat, fix your communication. Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Listen first, then talk. Berlombalah untuk menjadi orang yang mendengar dulu. Saya senang sekali bahkan istri saya itu bisa mendengarkan apa yang saya nggak ucapkan. Satu waktu kami lagi di mobil di kendaraan lagi menuju ke sebuah mall karena saya mau ngajar kelas pemuritan. Lalu kami berdebat dan memang saya kalau di keluarga cenderung orang yang emosian, saya marah dan saya nggak mau kalah. Dalam perdebatan saya teriak untuk menandakan saya nggak mau kalah. Bahkan saya hampir menabrakkan mobil saya ke trotoar. Pendeta macam apa ini? Ya, saya masih butuh anugerah Tuhan untuk bertumbuh dalam kasih. Tapi singkat cerita saya marah dan saya bilang kata-kata dengan intonasi tinggi dan saya sempat membelokkan mobil. Di situ langsung Roh Kudus berikan rasa-rasa yang aduh gak enak banget. Ada perasaan rasa-rasa yang aduh lu salah, lu gak boleh kayak begitu. Ya lu harus minta maaf. Aduh itu rasanya gak enak banget, saya sudah nunduk jalan kayak babi saudara ya. Lalu nyampe mall, naik ke lantai 4 keluar lift, ini yang amazing. Istri saya gandeng tangan saya. Padahal dalam perjalanan ke lift menuju kelas, ya, saya merasa, aduh gimana mau ngajar ya.
Gue aja nggak jadi teladan buat istri gue. Tapi istri saya, dia gandeng tangan saya. Langsung intimidasi, rasa bersalah itu runtuh dan saya ngerasa dibangun. Setelah mengajar, selesai, saya balik ke mobil. Dan di mobil dalam perjalanan pulang, saya tanya istri saya. Saya bilang gini, Jo, istri saya namanya Joanna, kok kamu bisa sih? Dalam keadaan saya salah, kok kamu bisa gandeng tangan aku? Nah, ini yang dia ucapkan. Because I truly listened. Apa? Mendengarkan teriakan? Mendengarkan celotehan? Enggak. Dia berusaha mendengarkan isi hati saya. Apa yang Radit mau ngomong ya? Dia marah, dia mau bantingin mobil, ya. Dan ketika dia bicara seperti itu, ternyata dia menyadari bahwa saya butuh didengar. Oh gitu, dia mengalah langsung. Nah, karena begitu saya langsung bertobat. Aduh, saya langsung, aku minta maaf. Malah itu menyadarkan saya untuk berubah tanpa paksaan. Makanya Alkitab bilang gini, hai istri-istri, menangkan suamimu tanpa perkataan. Ya, bukan dengan perkataan memenangkan suaminya. Yohanes 12 ayat 49. I don't speak on my own authority. The Father who sent me has commanded me what to say and how to say it. Nah, belajar dari kesalahan saya apa yang saya omongin mungkin benar, tapi cara saya bicara salah, jadinya salah. It doesn't matter how right your content is, but if you deliver it in a wrong way, then it becomes wrong. Gak peduli saudara punya materi yang benar dalam menyampaikannya. Misalnya, saudara pengen suami saudara jangan pulang malam. Lalu saudara mengatakan, nggak usah pulang aja sekalian situ, kamu nggak punya istri kan? Materinya benar, kamu jangan pulang malam ya, kan aku ada di sini, istri kamu butuh kamu. Tapi dengan cara yang salah, maka suami saudara akan nangkapnya salah. Ya, dengan hati yang salah apalagi pasti nangkapnya salah. Apalagi sudah dikomunikasikan. Tapi lihat hubungannya. Apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Makanya penting sebagai orang dewasa kita tidak mengekspresikan perasaan kita, tapi jelaskan jelaskan emosi saudara. Kalau saudara lagi marah, cukup bilang, saya lagi marah. Aku gak suka sama kamu. Aku tersinggung. Itu orang dewasa. Tapi kalau anak kecil, lihat kan bayi kan, woi. Dan kita sebagai orang tua berusaha menerjemahkan, apa ya? Oh lapar. Oh ngompol. Oh pup. Tapi bayangin kalau 25 tahun kayak begitu, 30 tahun kayak gitu, 40 tahun kayak begitu. Nyindir lah, nyinyir lah, teriak-teriak, marah-marah. Hey, dewasa. Orang bebal tidak suka kepada pengertian. Hanya suka membeberkan isi hatinya. Amsal 18 ayat 2. Kalau saudara marah, cukup bilang, saya lagi marah. Saya gak suka banget apa yang kamu buat. Nah, emosi itu perlu dijelaskan. Memang perlu diekspresikan, tapi dengan cara yang tepat, bukan cara melampiaskan kepada orang tersebut. Lampiaskan emosimu dengan apa? Membaca firman, menangis di depan Tuhan, olahraga, main game, luangkan dengan hobi, bukan mengeluarkan amarah dalam bentuk ketidakdewasaan. Itu kenapa explain your feeling, not express your feeling. Bukan berarti kita mematikan perasaan ya. Ya belajar mengekspresikan dengan sehat. Nggak apa-apa nangis, tapi dengan kedewasaan. Nggak apa-apa marah, tapi dengan kedewasaan. Ya, nggak apa-apa kayak aku marah banget sama kamu sebenarnya. Tapi lihat ya, tetap dijaga. Karena itulah buah roh juga kan salah satunya pengendalian diri. Dan roh Tuhan diberikan sama kita. Roh yang membangkitkan kasih, kuasa, dan pengendalian diri. Yang terakhir, jadi tadi habis fix your position, fix your heart, fix your goal. Yang keempat, fix your communication. Yang terakhir, fix your action. Perbaiki tindakan kita. Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu hendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. So, lakukan bagianmu terlebih dahulu. Saya senang di pernikahan. Ya, saya belajar, kita mengatakan, hendaklah tiap-tiap istri atau suami melakukan tanggung jawabnya. Saya tahu bahwa istri itu punya kebutuhan, suami punya kebutuhan. Ya, ketika kita janji pernikahan, kita mengucapkan, saya berjanji akan setia mengasihimu dalam suka dan duka.
Sebagai seorang istri, kita berjanji akan mengasihimu dan sebagai menjadi seorang penolong bagimu dalam suka dan duka. Jadi tugas kita adalah untuk menjadi kasih itu buat orang tersebut. Kalau saudara ingin dihargai, saudara hargai terlebih dahulu. Ya, and anyway, sebenarnya kasih yang sempurna itu kasih tanpa agenda. Kalau kita mengasihi supaya dikasihi, maka itu bukan lagi kasih. Ya, karena kasih memberi, selalu memberi tanpa syarat. Nah, saudara, saya ingat banget ya, dulu saya bukan orang yang seneng dengan keluarga. Artinya, waktu saya habiskan lebih banyak sama orang lain. Ya, saya nabung buat pelayanan. Jarang sekali saya nabung buat keluarga dan sebagainya. Keluarga selalu dinomorduakan. Saya bukan orang yang suka film drama. Saya bukan orang yang suka romance. Ya, saya bukan juga orang yang yang sama dengan istri saya. Istri saya suka nonton drama, istri saya suka romance, istri saya sangat memprioritaskan keluarga. Nah, tapi satu waktu menarik sekali ya. Satu waktu istri saya itu kan dulu suka marah kalau saya main game dengan teman-teman pelayanan. Terus istri saya juga nggak terlalu ikut dalam hobi saya main bola ataupun nonton bola. Dan istri saya nggak terlalu suka juga film-film yang action dan sebagainya. Nah, tapi satu waktu istri saya berusaha menyukai apa yang saya sukai. Dia temenin saya nonton bola. Dia mulai telepon saya minta beliin jersey tim kesukaan saya. Lalu ketika saya nonton bola Piala Champion waktu itu tuh subuh, dini hari, jam 2.45. Istri saya mau nemenin saya. Dia mengatakan, "Dit, nanti kalau mau nonton bola, ajak aku ya, aku mau ikut. Aku mau tidur dulu." Aku kaget. Seakan-akan apa yang saya suka jadi kesukaannya dia. Saya semangat beliin baju, saya semangat bangunin dia. Terjadilah percakapan. Kenapa? Karena kebutuhan saya, bahkan kebutuhan yang seakan-akan kayak anak kecil ya. Saya lagi main game, dia temenin saya. Aku mau main dong bareng sama kamu. Tiba-tiba saya berubah. Saya jadi suka drama, saya suka romantis-romantisan, dan saya sampai hari ini jadi family man. Dulu saudara kalau di mall, saya dipeluk. Saya nggak mau, risih. Kalau digandengan tangan, saya nggak mau. Saya lebih milih merangkul. Dan istri saya selalu bilang, "Kenapa sih? Kan nggak apa-apa." Nggak mau. Tapi ketika kebutuhan saya dipenuhi, dia melakukan terlebih dahulu, memberikan kebutuhan saya, apa yang saya suka dia sukai. Saya berubah, saudara. Saya sekarang jadi suka bermain sama keluarga. Pertama kali ulang tahun saya di tahun 2014, for the first time saya nabung untuk merayakan ulang tahun. Buka kamar di hotel, nginap sama keluarga. Itu amazing banget. Saudara, hari ini konflik menandakan ada sesuatu yang harus dibenahi. Jangan takut konflik, karena konflik sometimes or seringkali itu baik. Tapi kalau konflik mulu ya mungkin karena konfliknya nggak diselesaikan dengan baik dari pertama. Tapi mari ketika konflik, tugas saudara sebagai pribadi, fix your heart, fix your position, fix your goal, fix your communication, and fix your action. Kalau ini saudara lakukan, saya percaya saudara akan menjadi benar-benar inspirasi, menjadi glue ya untuk merekatkan setiap hubungan yang retak. Alkitab mengatakan di Kolose 3, Kolose 2 apa 3 dikatakan gini, love is the perfect bond of unity. Kalau nggak salah Kolose 3 ayat 10. Kasih adalah perekat terkuat dalam sebuah kesatuan. Kalau Tuhan adalah kasih, harusnya kita sebagai tubuh Kristus yang dipimpin oleh kepalanya harusnya menjadi kasih juga. Mari saudara, jangan takut sama konflik, hadapi konflik dengan kedewasaan, dengan 5 hal yang saudara harus fix, saudara harus perbaiki dalam hidup saudara. Don't ever to try fixing people. Jangan coba untuk betulin orang lain, tapi betulin dirimu. Kamu akan menjadi inspirasi. Terima kasih Pastor Iman, terima kasih buat jemaat dari JKI Mawar Sharon. God bless you, bye-bye. Wow, saya berharap kita belajar sesuatu dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Raditya. Ada begitu banyak prinsip-prinsip yang dibagikan, tips-tips praktis yang dibagikan. Saya berharap kita semua bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita. Ingat, yang pertama, yang paling penting adalah pastikan kita mempunyai posisi yang benar dalam menghadapi sebuah konflik. Saya percaya bila firman Tuhan ini boleh jadi kekuatan, boleh memperlengkapi kita, supaya kita boleh menjadi pembawa damai di dalam kehidupan ini, supaya kita disebut sebagai anak-anak Allah. Saya ingin kita semua untuk
mendapatkan pesan firman Tuhan ini dan sekaligus boleh menjadi penyampai pesan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari saya ajak kita untuk terima berkat Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan kita senantiasa, supaya kehidupan kita akan terus naik dan bukan turun. Kita akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita, memberkati sekolah kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati semua apapun yang kita lakukan dengan tangan kita, supaya semuanya dibuatnya berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang senantiasa ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika Mawar Sharon, I love you guys, we love you guys, supaya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua. See you, God bless you.